mindset orang Indonesia ini atau yang banyak diomongin itu. PNS itu kerjanya cuman fotokopi sama ngeprint sama ngantar surat gitu. Kayak aku mungkin udah pernah ke New York, tapi aku nggak pernah tahu tuh Liberty kayak apa sih. Oh, masa? Jembatan ini kayak apa sih, nggak tahu kan. Balik lagi di channel kita, channel ngobrol, channel yang sebelumnya kita sudah beberapa ada video, banyak yang request, Kak ini tolong dong tamunya jangan yang seperti itu aja. Akhirnya kalau misalnya di Instagram ada penyegaran feed, kalau di Twitter ada penyegaran timeline, kita juga coba mendatangkan tamu agar menjadi penyegaran channel seperti itu. Sudah hadir di tengah-tengah kita ini tamu yang saya rasa ini istimewa, bukan istimewa dibuat-buat tapi memang benar istimewa. Seorang PNS muda, PNS cantik yang sudah berkeliling dunia menggunakan uang rakyat sebenarnya. Jadi bayangkan setiap uang yang kalian sisihkan di restoran, misalnya kalian ada pajak seperti itu kan, atau penghasilan kalian dipotong karena pajak gitu, sebagiannya itu untuk membiayai orang ini untuk keliling dunia menjalankan tugasnya ya, karena dia ini kebetulan ada di jadi PNS Kementerian Luar Negeri ya, Kementerian Luar Negeri. Langsung saja kita sapa, ada Mbak Judith. Halo. Judith ini kalau di Instagram kita riset ya, ini bukan kepo, ntar disangka kepo kan. Padahal udah follow. Soal riset. Iya, jadi di jurnalis itu ada riset gitu ya. Jadi nama lengkapnya ini Putu Judith Sasmita Dewi. Gimana tadi oke banget dan masuknya saya digombalin dulu terus tiba-tiba dijatuhkan pakai uang rakyat. Iya, enggak, jadi gini deh, apa namanya? Kamu itu dari sekarang ini masih WFO ya, gimana, sibuk apa sekarang, WFO apa WFH di? Kalau di Kemlu udah giliran, jadi ada yang setengah WFO, ada yang setengah WFH. Belum full tapi lagi dicoba transisi supaya. Transisi ya. Jadi kamu itu apa, WFO-nya itu berapa lama gilirannya itu? Beda-beda tiap unit, tergantung keputusan pimpinan ya, pengalaman kan, kalau suruh masuk minggu masuk. Oh gitu ya. Tapi ada yang 50%, ada yang kayak dibagi per grup dulu, misalnya kelompoknya isi 4 orang itu 2 minggu masuk, terus 2 minggu libur gitu. Ya, kalau kamu itu dapat jatahnya seperti apa? Gilirannya apa? Seminggu masuk, seminggu enggak apa? Oh, kalau di tempatku kebetulan dibaginya tuh jadi beberapa kelompok, jadi 3 kelompok. Terus misalnya kelompok pertama ini isinya 5 orang. 5 orang ini masuk 2 minggu giliran-giliran. 5 orang 2 minggu terusnya? Terus habis itu selama 3 minggu ke depan dia WFH. Wah, enak banget, jadi 2 minggu di itu buat mencegah penularan. Jadi kalau misalnya ada yang terinfeksi udah ketahuan mana aja yang diisolasi, nggak usah semuanya. Iya. Kita masyarakat kan pengen tahu lah. Oke, enak ya, berarti memang ya seperti kita tahu memang begitulah pekerjaan menjadi pegawai negeri sipil. Sayang sekali kalian harus menunggu 2-5 tahun lagi. What? Karena keterbatasan anggaran mungkin ya, jadi ditunda penerimaan PNS ya. Jadi tapi untuk mengobati rasa keingintahuan kalian seperti apa jadi PNS dan menambah motivasi pengen jadi PNS, nah kita sudah datangkan langsung yang berkompeten di bidangnya. Jadi nanti kita tanya lah seperti apa. Nah tadi Judith ini kan saya sudah sampaikan dari risetnya di Instagram, riset saya di Instagram gitu. 5 menit ya riset. 5 menit. Oh enggak. Apa namanya ya, 2 menit lah gitu kan. Jadi itu udah beberapa negara ya. Jadi ada, saya lihat sini ada ya di lock dulu. Oh iya. Jadi di sini ada Netherlands, Belgia, Ohana itu apa? Oh bukan ini ya, bukan negara ya. Di mana? Ohana itu bukan. Oh bukan. Oh, bukan itu. Itu bahasa Jepang, Kak. Oh, maaf. Coba di Google. Kita ini bahasa Jawa loh biasanya ini. Ada China, Iran, Jerman, Hong Kong, New York, Kuala Lumpur. Aduh. Gimana itu jalan-jalannya ke beberapa negara itu dalam rangka tugas apa gitu kan? Kita sebagai pemberi yang membiayai kamu pajak itu kan, ya. Membiayai kamu keliling dunia itu kan harus tahu lah gimana kamu kemana aja itu tugasnya seperti apa.
Tugasnya tuh beda-beda sebenarnya. Jadi tergantung arahannya, Kak. Misalnya kayak kemarin aku di New York, itu emang disuruhnya ikut sidang. Sidang apa? Sidang PBB. Jadi kita kan lagi jadi anggota Dewan Keamanan PBB selama 2 tahun ini. Ya, jadi memang biasanya itu emang kalau yang tugasnya bersidang emang diplomat-diplomat yang di perwakilan di New York-nya, di perwakilan yang di PTRI-nya. Cuma kenapa harus ada dukungan dari pusat, dari Jakarta? Karena biasanya buat isu-isu yang memang kita concern, kayak misalnya Palestina. Jadi berat. Terus kayak misalnya isu-isu perlindungan warga sipil. Oh, sebentar, sorry aku potong. Kamu ini statusnya berarti diplomat ya? Iya. Diplomat ini langsung jadi diplomat ini. Udah jadi diplomat. Tapi masih yang rank bawah. Oh, jadi kamu udah langsung diplomat. Oh, berarti memang nggak rugi lah masyarakat Indonesia membiayai ke luar negeri karena diplomat. Bukan PNS, bukan buat liburan kok. Bukan buat kunjungan dinas yang cuman apa biasanya tuh cuman apalah seperti itu. Cuma ini ya studi banding. Ya, studi banding kayak gitu lah, nggak apa-apa lah gitu. Tapi ini tugas negara ya, diplomat. Nah, sebentar, aku mau tanya lagi, itu berarti memang semua PNS di Kemenlu itu pasti diplomat? Enggak, jadi sama kayak di kementerian lain. Kalau di itu ada yang bagian auditor, ada yang mungkin penjabat administrasi, ada yang tugas komunikasi juga. Itu sih yang main, ada yang juga ngurus keuangan kan kayak apa BPKRT bahasanya, yang rumah tangga dan bla 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 itu. Kamu tuh orde baru banget. Sama kan tanya begitu? Sama yang suruh sama? Iya. Singkatan itu loh. Kamtipnas gitu apa ini. Banyak Kak, jadi cuma kalau yang orang taunya kan Kemlu tuh emang banyak kan komposisinya tuh diplomat. Ya. Jadi memang nggak semua, tapi nggak semua. Melamar jadi CPNS itu di bagian diplomat. Soalnya anak AI bisanya cuma lamar jadi diplomat, gimana ya? Juga anak AI. Kalau di Kemlu. Oh, di Kemlu lah ya. Gitu. Karena jadi Judit ini, ya untuk informasi, Judit ini lulusan UGM 2013. Angkatan 2013 ya? Angkatan lulusnya. Lulusnya 4 tahun. 2017. Oh 2017 berarti 5 tahun. Enggak apa-apa lah. 4 tahun Kak. Jangan dikorupsi dong. Oh, gue ingetnya 2012 gua. Sorry. Ini perlu tunjukin buktinya. Iya. 4 tahun. Jadi lulus tepat waktu, kumlot lah ya. Alhamdulillah. Kumlot. Nah, ini luar biasa. jadi sorry tadi gue karena gue angkatan 2012 jadi mindset gue ketrigger ya. Iya, ketriggernya seperti itu gitu kan. Jadi lulus 2017. Terusnya langsung melamar di jadi waktu lulus tuh pas banget kan lulusnya Februari sidang, terus baru nunggu wisuda Mei, terus pas September gitu udah ada tiba-tiba ada huru-hara ini kayak Kemlu bukaan, jadi kayak sempet heboh soalnya udah lama moratorium gitu kan Kak. Lama ya. Udah 3 tahun nggak rekrutmen, padahal nggak ada COVID, nggak rekrutmen ya 3 tahun, nggak ada duit atau gimana nggak tahu. Makanya 3 tahun vakum tiba-tiba ini lagi. Oh iya benar. Jadi negara ini jangan kebanyakan PNS. Benar juga. Kita ini kan setiap hari udah mengeluarkan pajak untuk membiayai kamu. Satu orang itu kamu dikali berapa orang yang keliling dunia tuh? Tergantung, kadang pernah sendiri, kadang pernah misalnya emang sama pimpinan sama. Aku yang sendiri itu yang training sih kebanyakan ke Cina, kemarin sendiri, di Belanda juga sendiri ya gitu ya. Iya. Wow, di sana tuh ngapain kamu? Tadi kan udah di sidang PBB. Kalau New York tuh biasanya sidang, kalau yang lain tergantung sih Kak. Kayak ke Iran gitu, kalau kayak ke Iran itu biasanya konsultasi. Kamu ada ke Iran kemarin pakai ini ya? Iya, pakai kerudung seru ya? deh. Jadi cakep soalnya katanya. Oh gitu ya? Apakah aku harus pindah agama? Enggak. I like this. This is cute. Ini bahasannya berlanjut nanti nih kan kalau mau pindah. Gitu, terus banyak kan sih konsultasi, jadi kita kayak ketemu sama diplomat sana, pejabat publiknya di sana, kayak sharing ini, misalnya ada isu yang menjadi kepentingan, tuh kayak sharing gimana sih update-nya, terus kayak saling ini juga. Di luar negeri itu, selain di New York ya kamu kan ya, tadi beberapa itu ke beberapa negara lain, menurutmu ada kesan yang paling berasa beda gitu daripada di Indonesia? Kalau diplomat itu kan sebenarnya dinas itu pasti bawa
kepentingan negara ya. Terus kayak kita sendiri emang dari awal diklat selama kita tugas tuh emang dikasih tau kalau kita tuh punya 5 fungsi gitu. Apa tuh? Jadi misalnya pertama kita tuh wakil negara, kita punya fungsi representing. Oke, berarti nggak cuma caleg yang wakil representing kita juga punya Judit di sini sebagai wakil kita ya. Kalau ntar teman-teman ada yang keluar negeri atau misalnya ada yang sekolah di sana tuh kalau misalnya butuh bantuan apa gitu kan emang yang jadi first responder itu emang diplomat di perwakilan ini. Terus ada fungsi negosiasi ini tuh biasanya sih teman-teman yang dihukum yang biasanya jalan itu tuh emang buat perundingan. Jadi kalau lagi dengar ada perundingan batas wilayah Indonesia sama Malaysia atau Indonesia sama mana ya udah ini salah satu tugasnya juga. Terus ada fungsi protecting ini sih yang sebenarnya kalau dibilang ke luar negeri jalan-jalan tuh nggak juga karena kadang nggak semua, maksudnya kayak aku mungkin udah pernah ke New York tapi aku nggak pernah tahu tuh Liberty kayak apa sih. Masa? Jembatan ini kayak apa sih tuh nggak tahu karena kamu langsung nyampe langsung. Iya, karena memang kita di situ kadang ya udah emang tugasnya cuma di PBB doang, cuma sidang terus ikutin bikin laporan, udah itu selama beberapa hari tergantung penugasannya berapa lama terus pulang gitu. Kadang juga pernah aku cuma tiba-tiba ditugasin ke Berlin terus ya udah cuma berangkat hari Rebo, Kamis nyampe, Jumatnya pagi ada pertemuan terus langsung balik malamnya gitu juga. Itu pernah. capek, iya jadi lamaan di jalannya gitu. Nah jadi nggak selalu jalan-jalan dan emang banyak yang disiapin, emang ada yang dikerjain gitu, tapi gitu sih Kak. Jadi intinya emang ada ininya terus mungkin emang nggak selalu bisa relate, tapi kalau ini aja FYI memang kalau kita sendiri di Kemlu APBN itu emang banyaknya buat perlindungan WNI yang kebetulan aku sih nggak di unit itu ya, tapi kalau ini kalau kayak sekarang sering dengar repatriasi ada yang terutama ini terus banyak kan sekarang perlindungan buat tenaga migran, TKI kita yang kena kasus itu tuh emang di situ tuh alokasinya banyak. Apa yang membuat Indonesia itu negara yang sangat disegani? Apa karena emang negara-negara lain ngeliat oh ini Indonesia strategis, apa ini banyak pasarnya, apa karena itu Indonesia ini masyarakatnya konsumtif, masyarakatnya banyak atau punya sumber daya alam yang luar biasa jadi semua negara nggak mau musuhin itu atau seperti apa? Enggak, itu kan kalau itu kan dalam konteks kepentingan ya, maksudnya pasti setiap negara namanya punya relasi pasti ada kepentingan tertentunya kan. Nah, tapi kalau negara lain ngeliat Indonesia itu kenapa disegani dan itu kan karena dalam konteks kontribusi kita buat internasional misalnya. Nah kayak dari awal aja kita udah pencetus gerakan non-blok, kita pencetus KAA yang kayak gitu. Cuma kalau yang sekarang tuh aku mungkin ngomongnya dari konteks isuku aja, tapi kayak misalnya nih contoh gampang tuh di pasukan perdamaian, kita tuh masuk negara yang menyumbang pasukan perdamaian PBB tuh paling banyak. Kita ranking 8 dari 124 negara. Kita pasukan kita di luar tuh ada 2.800-an. 2.800 di seluruh dunia. Jadi mereka tuh kesebar di 9 misi. Jadi kayak negara lain pun bahkan not even Amerika yang punya military army-nya. Maksudnya yang Amerika berapa dia? Dia kayaknya dia nggak masuk 10 besar untuk ranking. Cuma memang dia kontributor finansial ya paling gede. Tapi kan maksudnya nggak itu yang dibutuhkan, nggak selalu soal ini kan. Itu satunya. Terus misalnya aku ngomongin isu terorisme itu kita juga cukup banyak jadi pelajaran karena kita balance gitu cara kita nanganin terorismenya, misalnya kayak nggak cuma penegakan hukum, nggak cuma tangkep-tangkepan iya nggak cocok jadi diplomat. Kamu tahu ada dubes-dubes yang mantan politisi? Kalau dubes kan karena hak prerogatif presiden. Dubes itu termasuk diplomat bukan? Ada, kalau dubesnya ada dubes yang memang karena diplomat karir. Ya itu mereka memang PNS Kementerian Luar Negeri, penjabat diplomatik. Aku mau tahu nih namanya dulu. Astaga sore. Lu ngapain? Mau geser. Lu ngapain? Lu mau diri. Tadi udah bela-belain dibawain bantal, ada yang dipeluk. Biar yang dipeluk tuh kan, siapa tahu. Minum dulu nggak apa-apa. Capek nih ngomong. Dari kecil atau emang dari lama pengen jadi diplomat? Apakah memang udah dari kuliah pengen jadi diplomat? Nah itu terus kamu ambil HI atau sebenarnya kamu sebenarnya gue pengen jadi artis nih ya, cuman karena iya nggak ada yang mau nih, nggak ada yang rekrut ya, casting nggak sekarang. Itu seperti apa? Enggak Kak, jadi awalnya tuh kalau cita-cita jadi diplomat tuh nggak pernah sebenarnya. Nggak pernah? Nggak pernah sama sekali. Wah luar biasa. Masuk HI aja tuh
kalau kayak Karis, jadi awalnya tuh aku pengennya masuk komunikasi. Kamu masih komunikasi Iya. tapi kenapa di HI? Iya. Luar biasa. Karena pengennya tuh jadi jurnalis soalnya, pengen jadi kayak wartawan kayak dia dulu kan. Terus nggak masuk HI, terus ya udah kuliah. Karena ini sih kecemplung aja kali ya. Jadi waktu dia pas habis lulus ternyata lagi bukaan, terus teman-teman rame daftar kayak yuk coba aja mumpung buka, siapa tahu tahun depan tutup lagi, moratorium lagi sih. Jadi kayak ini, jadi bonus lah ya. Ya memang Iseng-iseng berhadiah. pekerjaan PNS itu pekerjaan paling idaman kayaknya semua masyarakat, semua orang tua Indonesia lah ya. Semua orang tua Indonesia. Kalau di Bali spesifik harus PNS kantor Gubernur Bali. Oh gitu. Iya. Jadi kamu nggak gitu. Kalau gitu? diplomat nggak idaman. Masa? Karena pindah-pindah kan. Ntar aku curhat nggak usah dibahas. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu. Karena kan harus pindah-pindah kan kita penugasannya. Kalau diplomat itu kan tugasnya ada 2 pos, di dalam negeri sama di luar negeri. Kalau di dalam negeri itu ya di Kemlu, di Jakarta. Di mana sih kantornya, di Di dekat Pejambon gitu. apa Jambon, dekat Jadi Gambir kalau ya? jadi nanti kalau ada teman-teman yang jadi diplomat terus mendapatkan pertanyaan dari keluarganya, nggak bisa penempatan di daerah apa, nggak bisa. Aku sering banget ditanya nggak bisa penempatan di Bali apa. Aduh gimana jelasinnya ya? Ya karena emang kantornya cuma di Jakarta, cuma di Pejambon. Itu kita biasanya kalau baru masuk kan diklat dulu setahun, terus masuk kantor di Pejambon 3 tahun, 3,5 tahun, abis itu penempatan di luar negeri. Kamu pernah luar negeri berarti? Nanti, Wah ya. kita beruntung ini, udah mendatangkan duluan sebelum keluar negeri. Ntar susah lagi gitu Iya kan. nanti penempatan. Itu juga nggak bisa milih tuh, jadi nggak bisa karena Kamu kok tiba-tiba ditempatin di Arab gitu? ya udah memang terima Pakai nasib. kerudung terus dong? Nah iya, bener. Gitu. Nanti kita menempati di luar negeri 3 tahun lagi. Jadi kalau pasti pada kenal kan KBRI, KJRI gitu-gitu. Berapa ya, lama bisa di sana tuh? 3 tahun. Di luar negeri 3 tahun. Luar negeri 3 Habis itu tahun. balik sini. Terus balik lagi ke Jakarta 3 tahun lagi. Udah gitu terus siklusnya sampai pensiun. Wow. Gitu. Jadi memang siapapun nanti menjadi suami Judit, ya kan? Berkesempatan anaknya lahir bukan di Jakarta atau di Bali, gitu kan? Siapa tahu nanti lahir apa Paris, apa Teheran. Bisa juga di Nairobi, Afrika. Bisa di Nairobi, gitu kan? Pretoria, bisa juga. Luar biasa lah. Apa sih? Botswana, gitu kan? Bisa juga. Bisa. Oh berarti memang gue ingat ngomong di Bali gitu ya. Apakah orang tuamu itu merestui dari PNS atau dari awal udah izin atau dari awal seperti apa? Waktu tes izin sih pasti ya, karena aku emang nggak pernah di limit gitu loh, emang mau nyoba apa ya udah serah. Terus pas ini ya udah mumpung tes, toh juga waktu itu tesnya karena di Jakarta terus kan, aku posisinya lagi kerja di Bali, jadi emang karena emang biaya sendiri juga, izin Oh, maksudnya sama Oh, kantor. kamu sempat kerja di Bali dulu? Jadi apa? Aku di Groupon, ini startup gitu. Oh, startup ya? Jadi bisnis marketing kali ya, nggak Oh. bahasa gampang ya. Oke. Kayak gitu, jadi BD tuh, sambil tes tuh, jadi masih bolak-balik. Mindset orang Indonesia ini atau yang banyak diomongin itu, PNS itu kerjanya cuman fotokopi sama ngeprint sama ngantar surat gitu kan. Apakah itu kamu lihat di tempat kerjamu sekarang atau seperti apa sebenarnya? Faktanya di Kemenlu itu seperti apa? Enggak sih, kalau at least waktu aku baru masuk sih nggak gitu. Ya maksudnya fotokopi atau apa memang part of our job kan, tapi sehari-harinya emang kebanyakan ya koordinasi jelas, dan emang namanya PNS kan birokrasi, jadi emang kita dengerin arahan pimpinan, diminta kerjain ini, ya udah kita kerjain, ikuti instruksi, terus koordinasi, komunikasi, terus ya gitu. Jadi kadang nggak ini juga, kadang karena kerjanya ini juga kadang kita kerja weekend juga. Nah, udah ini ngerasain PNS teladan kan, ini. Makanya Kita kalau dibilang apa rasa cuti sedih juga ya. jangan gitu loh, presiden gua loh itu. Kayak gitu. Padahal dia barusan rapat hari Minggu. Gitu. Jadi oke, berarti senang lah kita dengarnya. Berarti emang ini PNS muda ini, PNS yang etos kerjanya insya Allah ini Karena diseleksi dengan baik ya. Diseleksi dengan susah. Diseleksi dengan susah. Oh, gimana susahnya tuh dulu? Susah. Berapa tahap? 7 tahap. 7 tahap. 7 Tahap pertama itu apa? Berkas. Yang itu ternyata yang paling banyak sendiri. Kalau kemarin tuh berkas, terus SKD itu yang banyak, yang ada tes kebangsaan ini tuh, tahu kan? Kebangsaan ya. Enggak kan? Nggak tahu, gue nggak pernah ikut bukannya CPNS sempet gitu. gue. Nggak pernah, gue nggak pernah ikut CPNS ya. Salah info, berarti salah riset. Ah, ya, salah maaf riset ya. ya, salah orang loh. Tuh SKD, terus aku substansi,
Substansi ya. Disuruh bikin esai, suruh jawab pilihan ganda gitu, terus wawancara, substansi juga, psikologis. Oke. Psikologi ada 2 kali wawancara, tertulis lain, wawancara lain. Oke. Substansi juga tadi 2 kali, wawancara lain, tulis lain. Terus Berarti kesehatan. banyak juga ya. Terus belum bahasa Inggris tadi TOEFL yang aku bilang. Itu jadi memang seleksinya susah ya. Iya, mahal lagi kalau misalnya tesnya dari daerah. Tapi siap-siap nabung ya adik-adik. oh, kamu dari Bali dulu ya? Iya, dari Naik Bali pesawat ke ya? Jakarta. Kalau emang punya base di Jakarta enak, bisa numpang di rumah saudara. Oh, nggak ada pembukaan cabang Bali gitu, nggak ada? Nggak bisa, Nggak bisa ya? harus di Jakarta. Ya memang semua itu butuh pengorbanan lah gitu. Udah boleh nanya belum? Boleh. Lu menanya apa? Kenapa Coba. tadi mau jadi diplomat? Emang apa sih yang dibayangin? Ya Karena dulu. bayang keliling dunia gitu ya? Enggak, kita kan dulu kita pengennya itu, kita ini kan dari dulu bisanya cuma ngomong ya, jadi jadi orang yang ngomong itu dibayar gitu. Kayak dulu sempat pernah Jadi jubir kan bisa. jubir milenial gitu. Atau ini buat acara host TV kayak sekarang. Apa ini host TV? Enggak dulu, jadi memang kita tuh pengennya keren gitu lah, ngeliatnya keluar keliling dunia itu keren. Kayak Jos gitu lagi ya. Iya keren kan gitu kan, daripada Kayak presiden. enggak. Jadi ke Bisa kemana-mana. langsung jadi presiden aja kak. Amin. Doa baik itu harus aminkan gitu Pengennya ya. ke negara mana? Ke negara sebentar. Gue pertama itu pengen Coba ke Yunani. Kalau disuruh Yunani. milih 5 nih, misalnya kakak diplomat terus Ya. disuruh milih. Yunani. Boleh posting di 5 negara. Yunani. Kenapa? Yunani itu karena apa namanya? Di sana itu pusat ilmu pengetahuan. Baca. Jadi film-film yang luar biasa gitu ya. Gue jadi pengen tuh. Yunani. Terus Apa? Venezuela. Venezuela kenapa? Ceweknya Mau jadi cantik-cantik kartel? katanya. Oh, enggak, ceweknya Jadi cantik-cantik. Ceweknya cantik-cantik katanya tuh. Kan. Venezuela. Terus Italia. Italia. Sama Mau itu juga makan? peraban Oh, nyari Romawi. cewek. Oh, Wah, peraban Romawi. Ini kamu mutusin kalau begini ya. Romawi gitu ya. 2 lagi. Bagi 2. Oh ini apa? Yaman. Wah, kenapa? Mau ke Kita ingin tanah suci. Enggak, tanah sucinya Arab. Tanah suci kita di Arab. Tanah suci apa itu? Yaman itu Hadramaut. Ya, kita jadi pengen berguru sama beberapa habib di sana. Ya. Yaman. Nah, Yaman. Yaman tuh hard post BTW. Hah? Yaman tuh termasuk ini Konflik ya, negara konflik ya. KBRI kita lagi tutup di situ karena Tutup terlalu KBRI-nya? parah situasinya. Oh. Tidak aman, jadi emang disarankan buat ditutup sementara. Situ ya, Yaman satu lagi. Jepang. Mau nyari ya Naruto. Enggak. Karena di sana tuh kayaknya budayanya itu keren gitu ya. Gimana tapi sekarang enjoy ya jadi PNS Kemenlu diplomat. Ya, senang. Senang lah ya. Pengalamannya beda sama PNS lain. Iya, jelas. Itu jelas saudaraku. Jadi disyukuri. Oke. Nanti kalau jadi presiden aku boleh request nggak kak? Amin. Kayak dulu dipindahin ke Bali ya. Jadi pusatnya di Bali. Menurut gue Jadi aku bisa pulang kerja di rumah. Kan hemat anggaran nanti tuh acara internasional. Ibu kita ini mau pindah di Kalimantan. Kalimantan ya. Jadi kamu siap-siap aja di Kalimantan gitu Ya kan. udah. Kalau misalnya Jauh. nggak jauh ya. Jadi kamu memungkinkan nggak dapat jodoh orang Bali nih? Tolong doanya semua netizen yang menonton. Nah itu netizen tuh, ini lowongan loh, lumayan loh kan. Kapan lagi lo dapat diplomat muda, cantik dan sudah mapan gitu. Enak jadi PNS tuh, SK-nya bisa digadein buat cicil rumah. Atau Tahu aja, udah kepikiran. saya kepikiran ini kan. Lu kalau pindah-pindah kayak gitu gimana kisah cinta lu nanti sama suami lu gitu?